Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam program Hikmat Pagi pada hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita pujikan lagu Kaulah Harapan. Sebelum kita mendengarkan hikmat pagi, marilah kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat pagi hari yang cerah ini, hingga kami bisa bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan hikmat pagi. Kiranya Kau urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman, Saudara Lukas, biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, mengerti akan jalan-jalan-Mu Tuhan, supaya kami bisa melakukan semua firman-Mu sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Amin. Tema hikmat pagi hari ini, merosot tetapi menguat. Bacaan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 16b, demikianlah bunyinya. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, setiap kita tentu mengetahui tahapan perkembangan fisik manusia secara umum. Tahapan tersebut dimulai dari kelahiran sebagai seorang bayi yang bergantung kepada orang lain sepenuhnya. Kemudian ketika beranjak ke usia remaja dan pemuda,
manusia sudah semakin mandiri dan independen. Ketika dewasa, manusia sudah bisa menghidupi kebutuhannya sendiri. Namun, seiring bertambahnya usia, biasanya kekuatan fisik manusia mengalami penurunan. Terlebih ketika menginjak usia lanjut. Kenyataannya adalah setiap manusia pasti mengalami penurunan secara fisik dari waktu ke waktu. Meski demikian, seharusnya terjadi peningkatan dalam aspek non-fisik dari seorang manusia. Aspek non-fisik itu berupa perkembangan pengalaman, kedewasaan, psikologis, cara pikir, bahkan kehidupan kerohanian atau spiritualitas. Hal inilah yang ditekankan dan dibahas oleh Rasul Paulus dalam surat yang kita baca dan renungkan hari ini. Saudara, Paulus memang merupakan rasul yang memiliki sepak terjang yang luar biasa dalam pelayanannya. Namun, ia sadar bahwa sebagai manusia, tentu kekuatan tubuh fisiknya semakin merosot. Apalagi dalam perjalanan pelayanannya, Paulus juga kerap kali mengalami musibah dan mengalami peristiwa buruk, seperti dipenjara, didera, disesah, dipukuli, kelaparan, kedinginan, dan sebagainya. Namun, sekalipun manusia lahiriahnya semakin merosot, Paulus justru mengatakan bahwa manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi, meski secara lahiriah Paulus semakin merosot, tetapi secara batiniah ia justru semakin menguat. Paulus tahu bahwa semua jerih lelah dan penderitaannya dalam pelayanan itu tidak ada bandingannya dengan kemuliaan kekal yang Kristus telah janjikan di masa mendatang. Inilah yang membuat Paulus tetap bersemangat dan tidak tawar hati dalam menjalani pelayanan, yaitu karena pengharapan akan kehidupan kekal serta penyerahan diri secara penuh kepada Allah. Saudara, ketika kita menyerahkan setiap persoalan dan pergumulan kita kepada Allah, serta mengizinkan Roh-Nya untuk memenuhi kita setiap hari, maka percayalah, Ia akan menguatkan manusia batiniah kita. Bahkan, jika saat ini mungkin kita mengalami tawar hati, percayalah bahwa Allah sanggup memulihkan jiwa kita. Pertanyaannya, maukah kita berserah dan berharap kepadanya? Saudara, mari kita kalahkan tawar hati dengan berharap dan bersandar kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seperti firman Tuhan hari ini, sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi biarlah manusia batiniah kami, khususnya kehidupan pribadi kami bersama dengan Tuhan, semakin meningkat, semakin menguat. Tuhan kiranya yang menolong kami, agar anugerah-Mu yang begitu besar terhadap kami memampukan kami untuk hidup bagi Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati.